masyarakat Indonesia punya banyak potensi energi, tapi kalau pengetahuan mengkonversinya itu tidak tahu, ya kita hanya hidup dengan potensi energi. Kita sepakat bahwa sebenarnya secara konseptual dia ideal dan bagus untuk perawat. Persoalannya hanya pada tataran ketika mengeksekusi, eksekusi itu mempertimbangkan hal lainnya. Gitu. Jadi kalau beta sebenarnya nalar dari produksi dan pengelolaan energi terbarukan ini masih basisnya korporasi. Jadi karena itu memang kemudian uh, muncul isu-isu tadi kata ngomong soal literasi, masyarakat tidak terlalu paham, karena memang dia proses pengelolaannya basisnya korporasi. Jadi tidak penting masyarakat itu tahu tentang itu. Yang penting dia nanti pakai itu barang. Itu problemnya. Dia belum menurut beta juga negara juga belum terlalu serius untuk menempatkan energi terbarukan dalam proses pengelolaan dan produksi pada komunitas semacam community development. Kalau dia ditempatkan dalam paradigma seperti community development, beta yakin bahwa literasi pasti akan jalan. Kan di situ akan ada pemberdayaan, penjelasan, dan sebagainya. Tetapi beta masih menangkap kesan yang kuat bahwa dia sangat korporatif, karena itu dia akan dikelola oleh badan-badan tersendiri yang kemudian masyarakat tidak perlu tahu dia punya teknisnya. Karena itu bahasa-bahasa semacam dia agak mahal, dia sulit, dan butuh engineer yang hebat untuk buat itu menjadi dominan untuk disebutkan. Dan karena disebut sebagai, oh ini butuh orang pintar, butuh uang banyak, dan sebagainya, akhirnya masyarakat menjadi ciut sendiri, lalu kemudian ia merasa, ya sudahlah, kalau memang begitu ya, potong saya perlu tahu, nanti datang dari sana, nah itu yang kotong terima. Itu problemnya. Jadi, menurut beta, kalau kotong masih menempatkan, ya itu barangkali juga genetiknya begitu ya. Jadi ini adalah gawean korporasi, lalu dia dilanjutkan ke situ. Coba kalau kemudian kita kasih miring sedikit untuk menjelaskan, menempatkan energi terbarukan, ini menjadi tantangan ya. Dia diletakkan pada proses pengelolaan dan produksi pada basis-basis lokal, maka beta kira akan ada banyak literasi yang kuat dan kreativitas di masyarakat itu tinggi sekali. Jadi apalagi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Begitu orang tahu, mereka akan lakukan. Dan ya misalnya nilai-nilai kebangsaan kita dengan gotong royong itu sangat tinggi. Jadi jangan ragu untuk orang dalam komunitas-komunitas lokal itu mengembangkan energi terbarukan. Tapi soalnya adalah dia tidak menjadi satu program yang dominan di negara ini untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas. Dia semua berbasis korporasi, sehingga komunitas tidak berkembang. Yang Ricky sebut tadi komunitas-komunitas itu kan komunitas-komunitas tidak punya daya jelajah yang banyak di semua wilayah di Indonesia. Dia perlu misalnya intervensi negara yang lebih masif untuk masuk ke dalam semua komunitas. Kalau itu dilakukan, beta kira ketong di soe-soe perlu telekapal sakit. Tapi problem kita adalah sekarang dia di komunitas tidak dibangun dan akhirnya dia masih menunggu semacam energi terbarukan dari korporasi, dan karena itu dia menjadi pasif masyarakatnya. Dia tidak pernah aktif karena memang nalar energi terbarukan menurut beta tantangannya adalah dia masih terlalu uh, uh, apa ya, terlalu masih menunggu dengan kerja-kerja korporasi yang sifatnya terpusat,
dia tidak dibagi ke masyarakat supaya distribusinya biar masyarakat yang buat. Izin berkomentar nih bos. Ya, jadi langsung saja ini. Pertama begini, itu tidak keliru, tetapi tidak sepenuhnya juga benar. Karena menurut saya, tadi saya bilang di depan bahwa Uni Eropa itu punya dana-dana dan untuk kasih untuk perusahaan-perusahaan CSR seperti itu. Artinya mau dijelaskan lebih lanjut, perusahaan EBT di Eropa itu dia menjamu kayak UKM di Indonesia. Artinya apa yang salah dengan koperasi? Dan memang butuh skill, tapi itu tidak masalah. Dan justru itu mendorong masyarakat untuk masuk di dalam bisnis as usual. Korporasi apakah itu harus ini mega project dan sebagainya? Tidak, karena ya sepanjang saya bersinggungan justru korporasi datang dari Uni Eropa itu perusahaan-perusahaan yang mereka latar belakangnya dulu dia PhD, melanjutkan dia punya penelitian, terus dia dikasih insentif dari pemerintah, dia bangun perusahaan, dia ekspansi ke negara lain, dia jelaskan dia punya teknologi, pemerintah lagi kasih insentif, dia bangun dia punya perusahaan, dia datang yakinkan dia jadi IPP di negara lain. Nah, yang terjadi adalah kembali lagi saya bilang di depan, kita belum merasa bahwa ini penting untuk kita ini. Jadi ya kalau koperasi yang besar dan sebagainya, saya lebih tertarik bukan koperasi, itu sudah masuk ke state. Kalau negara bahkan, bilang dari awal, memang tidak bisa kita pisahkan karena ini ekosistem bisnis as usualnya seperti ini. Jadi itu jawaban saya. Tapi berapa banyak, Chris, profesor atau doktor yang melakukan kajian khusus untuk EBT yang di Universitas Indonesia ya? Karena yang beberapa malah itu tidak dapat posisi di Indonesia karena penelitian, risetnya saja mungkin mereka punya kendala. Itu. Berapa sedikit gambaran Om Wiki. Jadi di Indonesia itu ada namanya METI, Masyarakat Energi Baru Terbarukan. Itu sudah cukup lama dan setiap tahun itu dia bikin event untuk ketemu. Dan sekitar Desember atau November kemarin itu bikin event dan sangat besar-besaran. Bahkan negara-negara asing, bahkan negara-negara yang dulunya teknologi itu ditemukan di sana, justru sekarang mereka kesulitan untuk aplikasi itu. Sedikit gambaran, teman-teman yang ngambil PhD di Jerman, waktu kita sempat diskusi-diskusi, dia bilang saya mau bangun penelitian saya tentang ini nanti akan digunakan Indonesia. Kita dalam diskusi bilang itu terlambat. Kita di sini kamu masih penelitian, kami sudah coba. Kita sejalan jauh ini. Jadi justru mereka sendiri melakukan itu tapi terlambat. Nah, menjawab memiliki berapa banyak profesor atau studi tentang itu. Itu kalau boleh saya analogikan itu berapa banyak teolog yang studi tentang masing-masing pasal dan kitab di dalam ini kitab suci misalnya begitu. Karena saking banyaknya EBT saja itu ada banyak PV sel solar sendiri. Dia biomas sendiri. EBT, makanya dari awal ketika saya ditanya Om Sam sebanyak apa, saya sangat banyak. Karena memang banyak. Kondisinya banyak. Jadi profesor mana dan banyak. Ya, cukup banyak untuk itu. Totalnya berapa? Di ITS sendiri itu hampir di kampusnya saya itu cukup banyak sekitar 15-an itu khusus untuk itu saja. Itu belum tersebar di semua ini. Nah, itu pertanyaan selanjutnya, sebegitu banyak kenapa kita macet ya? Itu jawaban saya di depan, itu sharing market dan sebagainya. Itu yang jawaban Om Eci di depan, lingkaran setan kayak begitulah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya seperti yang Om Sam bilang tadi, penetrasi ke masyarakat, pemberdayaan dan sebagainya penting, tetapi lebih tepat itu kita butuh penyadaran, tidak sekedar daripada para akademisi, tetapi contoh misalnya dalam konteks keagamaan, tokoh-tokoh agama, ini juga harus memberikan hal yang ini pemerintah. Sebelum sampai sejauh itu, ya kita kasih ingat dulu penggunaan lampu itu dari jam berapa sampai jam berapa, lampu mana yang harus dimatikan, penggunaan ini, ya itu sebelum sampai kita jauh itu mesti ini. Jadi ada master plan besar terhadap itu. Sehingga tujuan akhir adalah yang tadi kita bicarakan adalah kemandirian energi, desa mandiri energi. Itu poinnya, desa mandiri energi itu yang kita harus sama-sama ini. Nah, apakah kemudian satu saat nanti desa sendiri tidak punya BUMDes untuk
energi. Oh tidak, sekarang sudah banyak skema bisnisnya sudah ada. Desa lewat BUMDes itu bekerja sama dengan IPP langsung. Jadi ini bisnis ya, korporasi ya. Jadi PLN itu punya ini, terus BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dia dapat dana desa, dia create PLTMH. PLTMH ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro di satu daerah. Terus ada IPP, misalnya saya datang bawa modal, saya join 50-50, investasinya gabung, BUMDes ini atau Badan Usaha Milik Desa ini dia operasikan, dia kasih bersih, dia tagih uangnya dari masyarakat. Jadi dia gunakan kembali untuk itu, sudah jalan. Itu di mana saya sudah banyak. Skemanya ada, tetapi itu susah karena kita terapkan bank belum bisa. Atau yang tadi kita nonton video itu Pak Gubernur bilang, yang penting bankable ya. Kurang lebih begitulah dia menjawab. Jadi desa sudah ada, desa sudah berkooperasi untuk hal itu. Konteks hukum menurut saya memang sementara digodok untuk hal itu. Namun dalam skema bisnis misalnya itu juga tidak terlalu menjadi kendala bagi para investor. Kalau memang artinya dari kacamata investor mereka bilang untung tipis tidak apa-apa, yang penting jalanlah bisnis ini kan begitu. Nah, EBT sendiri apakah itu hal yang baru? Semenjak Omnibus Law kemarin itu penetrasi proses bisnisnya menjadi lebih baik dalam ekosistem bisnis begitu. Karena dalam EBT misalnya bukan EBT saja, dalam energi itu proses perizinannya itu kanan kiri cukup banyak. Dengan Omnibus Law itu kemarin membuka hal itu lebih baik. Nah, saya tidak melihat tantangan hukum di situ selain memang RUU EBT nanti akan disiapkan untuk melindungi itu. Kenapa saya bilang tidak melihat? Sebenarnya kan produk hukum ini kan kalau kita mau ini hanya butuh keberpihakan negara terhadap masyarakat kan begitu. Saya tidak melihat tantangan yang terlalu berarti untuk itu dalam ini. Saya malah lebih lihat itu yang tadi kita diskusikan. Pertama, apakah kita akan masuk dalam proses mengedukasi masyarakat sekitar untuk mampu mengenal energi di sekitar kita ini, sehingga masyarakat yang tadi Om Eci sebut community itu kita dorong untuk lebih berani mengambil inisiatif dalam mengembangkan dia punya komunitas dengan kepentingan pemberdayaan masyarakat dia secara bisnis begitu. Jadi misalnya ada komunitas di Denka, kan beta orang Denka, jadi komunitas Denka, terus dia kumpulkan orang, buka bisnis untuk itu, terus komersialisasi potensi energi yang ada di situ. Ya mungkin lebih ke situ dorongannya saya begitu, ketimbang yang lain begitu. Kenapa tidak pada tataran sama-sama begitu? Pemerintah dan negara, investor dari luar mengembangkan ini B2B untuk amanat Undang-Undang Dasar 45, tapi di sisi lain pemerintah dengan masyarakat juga membangun kesadaran bersama sehingga yang tadi yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, tapi masyarakat memahami potensi energi dan bisa mengkonversinya secara sederhana menjadi energi di sekitar rumah mereka. Nah, jadi tidak hanya bisnisnya yang dilihat, tapi proses pemberdayaannya juga dilihat, pemberdayaan. Gitu. Sehingga betul-betul ketika suatu saat para bisnismen ini angkat kaki dari Indonesia, minimal knowledge-nya kita miliki untuk melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi kalau transfer knowledge, menurut saya juga sebenarnya kalau kita lihat di internet dan sebagai proses adaptasi itu kita mampu. Yang terjadi adalah, statementnya adalah EBT ini wujud kreativitas dari proses adaptasi. EBT ini menurut saya wujud kreativitas dari proses adaptasi. Nah, yang terjadi di awalnya kita belum merasa beradaptasi karena belum merasa ada tantangan, apalagi kita mau berpikir kreatif. Jadi transfer teknologi juga itu juga sederhana Om Riki. Itu dilihat itu fisika-fisika dasar yang terjadi cuma dibutuhkan untuk pengujian laboratorium dan sebagainya, terus dibuat standar, dibuat pakem, terus semua dilegitimasi, kemudian dibawa ke sini dan bilang ini yang paling bagus. Tapi kan secara ini kan juga tidak, kita bisa mampu. Terus
Terus pada proses saat ini kondisi existing bisnisnya bagaimana? Pemerintah sudah mengeluarkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalaupun dari satu proyek itu EBT, kemungkinan yang dibawa itu cuma 20% dari total proyek itu yang dari sana teknologi. Selain dari situ, material dan sebagainya pemerintah sudah paksakan untuk bikin di Indonesia. Jadi ahli teknologi sudah ada, transfernya sudah ada, sudah jalan. Terus tantangannya di mana ya? Tadi dua. Mau ikut seperti ini atau dipercepat. Kalau dipercepat berarti ya kita harus banyak bicarakan bahwa Anda sadar kita sementara ketergantungan energi terhadap ini besar sehingga kita mampu berkreatif untuk berpikir. Nah, itu jadi lebih cepat untuk kita sama-sama ini menghasilkan yang terbaik begitu. Masuk ke community development, masuk ke jalur pemberdayaan, pertanyaannya siapa yang harus memulai? Siapa yang memberdayakan? Contoh advice kan ada di orang-orang yang sudah mendapat untung dari corporate. Kan itu jadi tantangan tantangan besarnya di situ gitu loh. Kecuali kerjasama antar lembaga pemberdayaan, lembaga-lembaga NGO internasional, misalnya lalu bawa anak-anak muda yang bergerak di bidang pemberdayaan bawa ke Swiss atau ke Jerman kah untuk langsung keahlian di situ untuk datang mereka lanjutkan pemberdayaan. Kalau harap proses dalam negeri pemerintah saja banyak juga yang masih gaang dengan itu barang. Dan tergantung pada ini orang expert macam Chris dan teman-temannya di mana mereka membuka kunci. Itu kan soalnya kan di situ. Besulah langsung dengan kata-kata gaang itu. Semua orang kerja kan lalu dapat apa coba? Ini kan makanya sudah oke, walaupun Chris bilang tadi ya, Google sudah ada, jadi orang bisa gunakan Google ya, top notes yang tulis buku The Date of Expertise ya, gara-gara Google. Dan Google orang bisa mati expertise. Kalau orang cerdas dan kreatif, ya kan, dia bisa apapun yang dia butuh dia cari di internet, dia bisa belajar lalu dia bikin. Tapi kan Chris jangan membayangkan masyarakat kita sudah sampai ke situ. Lo tetap tunggu orang ke Bosoko ini untuk datang kasih latih. Jadi lu jangan pikir seolah-olah juga sudah ada masyarakat di Fatu Plutu. Karena dengan sendirinya dia bisa cari di internet lalu dia bikin ini untuk tangkap ini matahari jadi listrik untuk kasih nyala di rumah. Nah, itu jadi istilahnya kan bahasanya Harari, siapa yang tenang bola coba? Kalau bos bola begitu, siapa yang bagian tenang bola? Siapa yang duluan tenang itu bola? Kan pertanyaan kita harus itu. Beta tetap dengan pendirian beta yang pertama. Jadi beta lupa istilahnya, tetapi masyarakat Sumba itu akan menjadi orang yang menikmati ketertindasannya. Pak Gup begitu ngomong, Sumba akan memberi suplai energi ke Jawa, itu orang Sumba begitu senang, begitu menikmati, padahal sebenarnya dia lagi ditindas, kira-kira begitu. Jadi formulasinya ya, dia akan menikmati ketertindasannya. Itu masalah paling mendasar. Tapi begitu orang Sumba dengar itu, dia sangat senang. Padahal sebenarnya dia tidak dikasih apa-apa, gitu. Nah dasar itu yang beta mau bilang bahwa komunitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan-jangan dia yang memproduksi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Pertama, ingat peristiwa Masela itu diputuskan di onshore atau offshore, ributnya Pak Rizal Ramli dan Pak Luhut itu seperti ini juga, maksud seperti ini dalam arti konteks masyarakat Maluku Tenggara Barat waktu itu dapat apa? Kalau kita harus offshore, padahal secara teknologi offshore dan inefisiensi bisnis perusahaan lebih memilih offshore karena memang tahu dari mana, tahu jelas karena saya tahu proses perhitungan itu, karena memang Inpex itu banyak bersinggungan untuk awal-awal itu di tempat kita begitu. Jadi tahu betul. Nah, sehingga ketiga itu dipaksakan dengan Maluku
Tenggara dan banyak yang mendapat profit dari situ, bisnis turunannya itu saya juga pertanyakan itu secara internal, ternyata banyak dijelaskan oleh senior-senior secara bisnisnya begini. Nah, Sumba akan dapat, saya yakin dapat. Artinya dibanding sekarang dia lebih dapat lah. Tapi dapat lebih besarnya, nah bukan dia kan, tapi tempat lain. Ya itu yang tadi saya bilang kontennya di pasal 33 itu. Kalau Pak mau intervensi ya silakan, karena siapa yang pegang pasal 33 dia yang jagoan. Jadi ya itu berarti bukan koperasi saja tapi state juga itu. Menjawab apa yang tadi Om Sam sampaikan, menurut saya simpel, irisannya sudah ada. Irisannya adalah kalau masalah dana dan keinginan itu cukup banyak berseliweran dana-dana CSR dari pemerintah negara lain, dalam hal ini misalnya Uni Eropa ataupun perusahaan itu banyak. Siapa yang memulai? Mulai dari tingkatan akademisi dan sebagainya cukup banyak. Sekarang mereka tidak tahu mau salurkan kemana dan memulai masuk ke sistem mana. Tidak ada sistem lebih tepat. Misalnya contoh kelompok keagamaan atau institusi agama mengambil alih peran itu untuk EBT, melatih inti dan sebagainya. Saya yakin banyak. Karena berani bilang begitu? Karena banyak akademisi, praktisi itu sudah pingin meluapkan mereka punya emosi dalam ilmu itu begitu. Cuman tidak tahu mau salurkan kemana. Karena ketika dia dapat pengalaman itu, dia akan kembali dan dia bikin lagi. Ini tidak bisa, ini kita harus muat. Dan itu saya pikir Thomas Kuhn juga punya, ini kan sudah seperti itu ya. Jadi ya, expert harus untuk membuktikan itu. Tapi sekarang bingung mau buat di mana, mau bikin bagaimana. Kalau masalah dana bagaimana? Saya pikir juga tidak ya, karena CSR, Pertamina, perusahaan-perusahaan ini dan sebagainya juga memfasilitasi akan hal itu. Besar sekali juga tidak. Berapa misalnya contoh? Untuk PV saja bangun, oke lah untuk bangun rumah kecil, kulkas, TV dan sebagainya, ya itu kita 4-5 juta sudah jalan. Hanya untuk aliri listrik desa, tempat ibadah dan sebagainya, oh itu tidak susah. Yang ada adalah tidak tahu mau kasih ketemu di mana, marketnya di mana. Itu bos jawabannya. Jadi pemberdayaan siap-siap. Pemerintah juga, oh iya, menjawab Om Wiki punya di awal. Ini sekarang listrik belum ini, betul. Tapi zaman Pak Jokowi, proses elektrifikasi listrik, sudah menuju 95%. Bahkan Papua Terang itu di zaman Pak Jokowi itu habis-habisan investasinya, SDM itu. Yang jadi masalah adalah secara, bukan regulasi, tumpang tindih. SDM mengambil porsi untuk penetrasi listrik-listrik desa. Setelah itu diserahkan ke PLN. PLN setelah itu ada lagi perusahaan CSR yang lain ini. Jadi PLN sebagai otoritas dia juga bingung. Ini ada yang sekedar coba-coba. Ini cerita saja, artinya tidak ini. Artinya ada yang sekedar coba-coba, ada yang tidak. Jadi prosesnya menjadi tumpang tindih lebih tepatnya. Jadi rasio elektrifikasi tidak cuma di NTT saja yang masih belum sempurna. Kenapa? Ya itu tadi sharing marketnya. Pemerintah mampu untuk elektrifikasi 100%, sangat mampu. Bahkan kalau tanya di ini, jaringan-jaringan listrik sekarang sudah hampir tidak ada. Orang sudah tender proyek-proyek itu sudah habis. Sekarang tinggal tunggu dia dialiri, dinyalakan saja. Nah, pertanyaan terakhir, setelah nyala, bisa tidak kita reproduce kita punya kemampuan adaptasi, kreativitas untuk melihat tantangan ke depan? Atau kita tunggu lagi momentum seperti ini terjadi? Ya, itu sama saja. Itu menurut saya. Jadi apa semua orang pintar itu Chris yang anggap begitu? Ya tidak bos, tetapi ini listrik ini dulu kan orang pikir hanya orang jago saja yang bisa naik pasang listrik. Tapi sekarang kan kita lihat tidak juga, tidak terlalu butuh orang yang punya kemampuan. Yang penting dia mau buka ini belajar sedikit saja, iya.